Selamat datang di konten kita hari ini. Oke guys, jadi di kita hari ini masih sama gua, Ferdinand dan Bang Derman. Kita di segmen apa Bang? Kita hari ini Di segmen kita kisah misteri. oke. Jadi kayak robot sih. Gimana Per? Oke. Lu mau cerita apa nih di kisah misteri kita kali ini? Jujur gua udah kehabisan cerita misteri. Karena gua udah gak ada misteri lagi di kehidupan gua. Gua juga guys. Jadi kita hari ini ceritanya tentang buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Waduh, maksudnya apa tuh Bang? Maksudnya apa itu? Ya gimana kisah misteri kita? Gue cuma sedih Bang. Sebenarnya ini kisah horor gue kemarin yang gue alamin adalah Liverpool kalah dari MU Bang. Astaga. Masalahnya ini nanti video ini tayangin udah sebulan kemudian, Oh, jadi gitu orang ya? nggak tahu apa-apa. Udah lewat euforianya. Udah gak peduli ya? Iya, makanya. Oke lah, tetap Liverpool di hati. Oke, kisah misteri hari ini teman-teman gue mau bahas. Sebenarnya sih nggak terlalu bikin merinding juga sih Bang. Gimana coba. Jadi mungkin dulu ya. Jadi dulu tuh Bang. Gue tinggal di lingkungan yang gang-gang gitu, gang-gang kecil. Gang Yang cuma kecil. bisa dilewatin 2 motor. Dua motor. Cuma 2 motor Bang ya. Oke. Jadi kalau ada 1 motor parkir, jadi Maksudnya kalau berseberangan gitu kan, harus Nah. 2 motor kan, nggak searah kan? enggak ya Sarah. Oke. 2 motor gini. Tapi memang Searah nggak sih gini? ya bisa Sarah bisa 2 arah. Oh gitu. Ya gantian aja. Maksudnya sih. 2 arah kan, nggak searah. 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 Iya kan di gang kan kadang ada orang yang mau ke sana, mau ke sini. Iya maksudnya nggak 2 arah itu kan. Dua Maksudnya kalau searah berarti yang dari sana nggak bisa lewat. Nah, dong. iya berarti searah ya. 2 arah. anjing. 2 arah. Nih kita nggak selesai nih bahas-bahas gang ini. Oke. Jadi gue tinggal di kampung lah ya, di salah satu kampung. Mana tuh? Kampung mana? Kampung Melayu Bang. Apa harus lu lengkap nih alamatnya? Nggak usah. biar datang sekalian ke rumah. Oke, Kampung Melayu. Jadi Terus. dulu masih ngontrak-ngontrak pindah-pindah Bang. Oh, belum kaya lu situ ya? Sampai sekarang sih masih belum. Sampai sekarang sih belum. Masih struggle. Ya, semoga kita dapat kaya. Amin, ya. amin, amin. Amin kaya raya. Jadi rumah gue kebetulan jadi rumah gue Bang, nih rumah gue. 2 rumah di belakang gue itu setelahnya itu kali Ciliwung. Oh, banjir nanti kok. Banjir, aku masih ngalamin. Masih ngalamin 2008 tuh masih banjir gede tuh masih ngalamin. Oh gitu. Nah, jadi itu kontrakan pertama gue tinggal di sana, teman-teman. Dulu itu sekitar umur 5 tahun Bang ya. Mungkin masih 5 tahun, 5 tahun, 4 tahun, tapi udah bisa jalan. Gue masih inget memorinya, gue masih ada di kepala gue. Gue kebangun malam-malam, tengah malam waktu itu pengen kencing. Oke. Malam-malam pengen kencing. Nah, karena di rumah itu cuma ada 1 kamar, sebenarnya dua tingkat Bang. Cuma di atas itu kayak aja taruh perabotan buat kalau misalnya kita antisipasi banjir aja. Jadi di atas tuh nggak dipakai, emang nggak pakai buat kita tinggal. Tingkat 2. Iya, jadi 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Cuma di atas itu ya barang-barang aja Bang. Nah, gue kebangun Kel malam-malam Kel. Ada Mikel juga, gue cerita Mikel. Oke. Mikel juga Bang. Mikel juga Bang. Jadi malam-malam gue kebangun Bang. Iya, lucu asik. Oke. Jadi gue malam-malam kebangun terus kipas tiba-tiba mati Bang. Lu cabut. Enggak serius. Oke. Ini kipas tiba-tiba mati. Terus? Tapi karena masih kecil kan jadi nggak tahu apa-apa. Oh, masih 4 tahun ya. Masih 4 tahun, masih 4-5 tahun lah. Jadi nggak tahu apa-apa. Oh mungkin emang mati aja gitu. Kita tidur di depan. Mati listrik atau gimana? Enggak, listrik nyala. Lampu masih nyala gitu. Kita emang tidur bareng-bareng berlima lah kita di depan. Aku bangun kebangun malam-malam ke kamar mandi. Itu di kamar mandi gue teriak-teriak Bang. Gue inget banget gue ngeliat 3 sosok tuyul. Tuyul gede-gede. Serius. Botak, putih, gede-gede, tinggi-tinggi. Wih. Serius ini serius. Terus di belakang rumah, jadi rumah gue ada di kamar mandinya tuh ada kayak ventilasi. Gue lihat tuh di belakangnya itu kan ada pohon. Rumah gue di belakangnya itu ada pohon. Ya. Pohon itu bertengger sosok kuntilanak di sana. Wih, gila. Serius. Itu pohon apa namanya itu? Itu pohon nangka kalau nggak salah, pohon nangka. Gue inget banget itu pohon nangka tuh. Bertengger dia. Iya, jadi Kayak ayam ada ya? yang bertengger di sana ya. Si kuntilanak itu. Terus
Gue takut bang, gue ketakutan karena si tuyul itu mainin alat kelamin gue bang. Astaga. Iya serius. Jadi gue kencing. Gue belum disunat. Pas itu gue sunat kelas 6 SD. Iya jadi aku kencing bang. Digini-giniin. Iya dimainin sama. Astaga. Nggak ini serius gue masih inget ke gue. Dimainin sama 3 orang tuyul. Ya. Gue nggak tahu. Oke. Gue nggak tahu ini tuyulnya laki-laki atau perempuan. Gue nggak tahu. Tapi mereka bertiga tuh kayak mainin alat kelamin dan abis itu gue teriak. Orang mesum kali enggak? Enggak, beneran. Abis itu gue teriak bang. Terus yang si kuntilanaknya itu ketawa kenceng. Terus gue manggil bokap gue. Bapak, gue panggil. Terus bokap gue datang. Kenapa kamu? Tuyul gitu. Nah terus bokap gue datang, tuyulnya hilang. Oh bisa dia mainin ya? Kurang tahu bang. Sumpah itu yang ada di memori gue. Terasa nggak? Terasa bang. Mereka tuh kayak Dingin gitu kak? Mereka tuh bertiga kayak menerekam gitu loh bang. Kayak emang pengen. Ya itulah. Itu yang gue alamin ya guys. Bukannya gue mau cerita mesum tapi tapi ini serius. Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya. Ini kisah, ini misteri buat gue juga. Horor sih menurut gue sih horor, nggak lucu ya. Tapi bukan nggak lucu, horor memang. iya horor. Gue ceritanya horor. Cuma beneran bang, mereka tuh kayak gitu perlakuannya. Gue nggak tahu nih tuyul nih harus diapain gitu. Terus lu kebanjiran nggak? Enggak, itu ceritanya. Oh. Itu pas gue umur 4 tahun lah. Iya. Kayak gitu. Itu menurut gue horor sih. Horor sih itu. Kalau kita bayangkan itu memang bertengger terus dia umur 4 tahun udah melihat tuyul. Iya, gue merasa dilecehkan bang pas itu. Makanya kacau guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. Selesai. Nah kalau abang sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin kayak misal abang pas kecil atau pas udah gede malah ketemu tuyul terus malah dimainin gitu alat kelaminnya? Nggak pernah lah. Ya kan? Sendiri gua. Sendiri ya? Nggak perlu tuyul. Nggak, maksudnya ini loh. Kalau kita mau buang air kan kita pegang. Iya benar. Supaya lancar kan gitu. Kemana-mana ya bang. Iya. Jadi ada cerita horor zaman dulu Pak? Kalau cerita zaman dulu kayak cerita Danau Toba guys. Itu lebih ke cerita rakyat ya. Lu tahu nggak cerita Danau Toba? Gimana bang cerita Danau Toba? Nah, gua nggak tahu. Nanti kita searching di ini aja guys ya. Ini horor nggak tapi cerita? Enggak horor. Jadi nggak kisah misteri kita ganti segmen gimana? Nggak usah kan segmen. Kita yang satu lagu dulu. Oke, kita hari ini. Jangan, kita masih bro. Masih muda tadi. Itu konten sebelumnya. Oh lagu apa kita ya? Lagu biar horor gitu, Horor ya. Lagu horor. Lagu apa yang abang tuh? Oh lagu Sal Priadi. Jangan. Ada titik-titik supaya kita doain bang. Jangan. Lagu horor itu kayak ada lagu titik-titik. Lagu ini apa kayak lagunya Loop the Punch. bukan Dep. Lagu apa? Lagu ini kayak lagu 420. Iwan Fals. Iwan Fals boleh. Mengapa penguasa beri hambamu uang, beri hamba uang. Penguasa berilah hambamu uang untuk apa? Bang kalau dapat uang 1 M abang mau beli apa kira-kira bang? Kalau duit 1 M gua dapat, gua kasih sama Ferdinand. Thank you bang, serius thank you banget. Terus lu kasih ke gua lagi. Enggak lah, Balik. gue mau pulang. Orang gue dikasih cuma. Lu mau kayak gitu? Kan cuma kita cerita-cerita doang. Iya, gue tahu. Cuma orang baik mana yang dapat uang 1 M dikasih ke orang gitu? Gua? Iya sih, tapi Itu uangnya dia. nggak ada. Makanya. Iya, Oke iya. guys, kita kembali lagi ya. Jadi cerita horor kali ini tadi baru kita dengar Bro Ferdinand Iya. ya. 4 tahun udah melihat tuyul. Ngap Ferdi. Nggak Ferdi udah 4 tahun udah melihat tuyul dan kuntilanak. Tapi 4 tahun dia belum melihat Tuhan guys. Wis. Gila, dalam. Dalamnya. Dalam. Tapi sekarang lu kayaknya udah kayak ini ya, apa namanya?
rohaniawan ya namanya itu. Spiritual udah. ya. Udah mulai tumbuh lah. Udah tumbuh ya apa rambut. Maksudnya apa itu apa? Iman Dan ya, kepercayaan gue oke. mulai semakin mendalam. Ini kita masuk ke sini nih bang. Dari mana awalnya gue bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi? Nggak usah. Itu nanti aja. Nanti Rabu random. Kita jangan lupa guys saksikan Rabu random. Nah sebelum kita ke Rabu random, kita mau dengar lagi nih kita Ferdinand. Banyak sih jujur ada beberapa kisah misteri, cuma ya itu horor yang konyol sih bang. Konyol ya. Kayak tadi gue ketemu tuyul tapi ternyata gue dilecehkan sama tuyul itu, terus Bisa kuntilanaknya ketawa gitu loh bang. Oke. Dan gue udah bener-bener ngerasa dilecehin double gitu. Kayak lu kayak merasa dipermainkan gitu gue ya. kayak dipermainin, yang satu mainin gue, yang satu kayak ngetawain gue dipermainkan gitu loh bang. Bego amat tuh. Dan itu gue dimainin bukan sama manusia tapi sama alam gaib gitu. Berarti lu dapat ini bro, apa kayak kekuatan nggak? Kekuatan. Lama nggak Iya. lama maksudnya gitu nggak? Waktu itu sih gue kayak ngerasa jauh lebih berani aja sama orang. Jadi umur 4-5 tahun tuh gue udah mulai belajar ngerokok. Gak bercanda guys. Dengar-dengar dia juga 5 tahun udah ini bro, udah jadi petani ini. Udah jadi petani ubi. Tadi ubi ya. 5 jari ya. Maksudnya Daun 5 jari. Ubi. Singkong. Kan 5 jari Udah ya. jadi petani 4 Iya. tahun. Kacau nih orang. Gue 4 tahun bertani bang, bukan umur 4 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun gue bertani. Oke. Bertani daun singkong tadi. Oke guys, apa lagi nih kita? Ya jadi Gini-gini aja nih. dari ngap-derman gimana nih Ngap. Asik. Ada cerita horor nggak ngap? Jadi dulu gua pernah kerja di Ini di Gunung Dempo lagi ceritanya. Gue udah bosen di Dempo lagi. Iya ini Dempo. Gunung Dempo. Nggak ini kita ceritanya waktu gua tuh pertama kali kerja bro. Jadi gua itu kerja dulu pertama di forestry di kehutanan. Oh, forestry perhutan. Oke. Itu Ngerti bagian nggak apa? lo? Tahu. Forestry itu adalah suatu perusahaan asal Jepang ya Asal di Jepang. di Palembang. Bukan di Palembang sih, di Muara ini. Oh, di Muara ini. Muara ini Palembang, bro. Deket-deket lah ya. Enggak lah jauh, 6 oke. jam itu. Enggak lah, 6 jam ya benar. Jadi abang di forestry pertama kerja. Ya betul, di forestry kita guys pertama masuk Biasanya kerja sih kan. emang kalau di kehutanan gitu emang banyak kisah-kisah misteri sih bang. Usah horor sih bro, nggak misteri. Horor ya, biasanya banyak horor sih kayak Misteri kan kayak penasaran gitu ya. ketemu pembunuhan gitu. Wah, iya betul bro. Jenazah gitu. Pernah. Betul. Dulu Jadi dulu abang di forestry berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus ada kisah horor apa di sana? Bang? Ini ceritanya waktu itu gua lupa tahun berapa, forestry 2000 sekitar 2000 inilah 2000 berapa ya, gua lupa juga bro. 2008. Jadi 2008 abang udah kuliah? Udah kuliah. Nggak, maksudnya itulah tahun berapa gitu gua lupa. Belasan lah. Nah, 14 mungkin ya. tapi waktu itu kan gua diterima jadi plantation supervisor ya di situ. Keren. Di forestry. Jadi waktu itu Jabatannya nggak main-main sih bang. main-main itu. Main itu. Iya, kalau forestry masih ini. Terus gua waktu itu bertugas sebagai, kami ada satu tim itu ada 5 orang kami. Tapi di forestry itu kan kami kalau mau off itu off day. itu day off ya kan. Mau day off mau day off itu harus ganti-gantian ya. Terus dalam berganti-gantian itu kan dalam 5 orang itu kami itu 5 orang itu gini bro. Shifting berarti bang? Enggak ya? Ada superintendenku ya kan. Nah, Ada apa? Superintenden Oh. di atas gua. Oke. Supervisor, superintenden kayak asisten kepala lah, superintenden. Jadi membawahi beberapa supervisor, gua, si Pak Gopri, si Pak Marwan, sama Pak Lengki. Ini nggak apa-apa disebut nama. Gak apa-apa. Gak, Pak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, panjang umur. Nah, superintenden gue itu namanya Pak Samsudin. Halo Pak Samsudin. Oke.
Terus waktu itu kan kita kalau mau day off itu di antara mereka semua itu gua yang paling kecil. Umurnya dari yang paling tua itu gua lupa siapa. Pokoknya mereka tua-tua semua. Ya, terus gua itu sekamar sama Pak Lengki. Namanya lucu banget sih Bang, Iya, Lengki. Pak Lengki. Terus Pak Gopar sekamar sama Pak Marwan, ya kan. Tapi Pak Samsudin itu sendiri. Oke. Tapi dalam satu Kontrakan yang sama ya. dalam satu rumah. Jadi kami di situ sediakan kayak mes gitu, Bro. Mes untuk tinggal bareng, ya kan. Jadi mudah berkoordinasi juga. Nah, di situ kami makan bareng, mau belanja bareng. Pokoknya hampir semua lah bareng gitu ya. Mandi bareng Bang. Bukan mandi nggak bareng. Mandi di kali bareng gitu. Jadi kalau dalam pekerjaan bareng lah kayak gitu. Nah, suatu saat adalah suatu saat Pak Lengki itu off. Jadi mau nggak mau kan sendiri tuh. Day off day paling. Ya off, dia day off. Day off. Day off. Day off kan. Waktu itu dia Beda day off sama off day apa sih Bang? day off lah pokoknya. Dan jangan banyak cakap. Ya kan. Oke. Rolnya ini udah capek nih. Ya kan? Nah, jadi Pak Lengki off day. day off. Aku mikir Day sama. off guys. Oke. Nah, dia day off kan. Ya. Lapar banget gua. Aduh. Satu lagu. Udah. Lanjut aja. Satu lagu enggak? Fokus. Oke. Jadi Pak Lengki. Jadi Pak Lengki day off. Off. Day Berarti off lah. sisa berempat. Sisa kami berempat. Nah, pada hari itu pada saat itu juga ada juga yang off itu Pak Gopri kalau nggak salah. Kita ganti kata lah Bang. Ya, hari libur lah, gantian libur lah gitu. Jadi si Pak Samsudin pulang ke rumahnya. Di situ ada rumahnya juga, dekat situ ada perkampungan, rumahnya dari situ kan. Jadi kami tinggal berdua, gua sama Pak Gopar. Pak Gopri, ya kan. Jadi suatu saat karena mereka udah off, siapa yang tadi yang off ya? Lupa gua. Pak Samsudin, Pak Lengki, Pak Marwan. Nah, mereka off. Nah, habis itu kan berduaan tuh kami. Jadi kami nonton. Tapi karena nonton berdua Bang. nonton film lah, film. Nonton. Iya, nonton film. Aman tapi berdua. Aman. Nah, Jadi kayaknya udah jam setengah 12 malam nih. Oh, nontonnya malam. Sampai malam. Oke, terus? 12 malam, kayaknya Pak Gopri udah ngantuk, ya kan. Jadi gelap. Semua dimatiin lampu lah kan, untuk menghemat listrik. Karena kan pakai genset situ kan, belum masuk listrik di situ. Oke, terus udah itu kan mau istirahat tuh, mau tidur. Gua berangkat gua menuju kamar gua merinding gitu. Nah, si Pak Gopri ini ke kamar dia, ya kan. Gua usahain tidur tuh, gua nggak bisa mati lampu tuh, tapi terpaksa gua hidupin tuh pakai lampu, ada kayak lampu kecil lah, ya kan. Gua hidupin lampunya supaya terang. Nah, gua merinding banget tuh sampai jam 1 gua belum bisa tidur. Nah, sinyal juga nggak ada sinyal nggak ada. Kalau ada sinyal kita harus nyari keluar gitu, Nyari satelit gitu ya, satelit gitu ya. Pokoknya kita harus cari lah gitu. Nah, pas gitu gua mau tidur lah jam 1, terbangun lagi bro. Karena kayak gua kan penakut ya kan. Kayak sugesti gitu. Wah gitu, ada orang nggak gitu. Abang tidur sendiri berarti? Tidur sendiri kami di kamar-kamar masing-masing kan. Nah, jam 2 pagi tuh ada yang ngetok-ngetok bro. Untuk kamar? Untuk kamar gua. Dek. Gua kira ada binatang atau apa gitu kan di luar itu kan. Tapi kamar gua yang diketok. Terus? Tek. Wah. Nggak berhenti sampai jam 3-an tuh, nggak berhenti ngetok. Jam 3 pagi ngetok terus? Iya, tapi gua positif kan. Gua antara percaya nggak percaya lah gitu. Walaupun gua penakut, antara percaya nggak percaya juga.
Gua takutnya kayak ada maling, Oh, kayak ada iya. pencuri kan, ada hal yang berbuat jahat lah sama kita atau binatang buas kan. Nah kita nggak tahu. Nah ternyata dia ngetok terus dan itu teratur. Nah wah di situ gua berpikir, siapa yang ngetok malam-malam subuh-subuh gini. Gua nggak terbangun gitu kan jam 3. Terus gua beraniin lah bro, gua bilang siapa tuh, gua bilang gitu kan. Berhenti dia, terus kayak ada grout dinding Cakar itu kayak dicakar gitu. udah berapa setengah jam itu kan gua sakit ya telinga ya, diginikan dinding ya. Kalau gua dinding kan kayak telinga ini ya, wah Sensitif ya. waduh, apa ngilu sama gigi ya, waduh ini bahaya nih gitu. Terus gua berdoa gua, terus enggak ini juga, terus gua beranikan diri keluar lagi bro, keluar udah jam 3:30 nih, keluar nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Abang buka kamar akhirnya. Buka kamar, gua akhirnya pindah kamar bro, tempat Pak Gopri. Itu gua ini kan, terus Pak Gopri ternyata dia nggak tidur bro. Oh dia juga merasa. Dia nggak tidur juga. Dia kenapa nggak tidur bang? Nah, gua tanya, Pak, Bapak kan bahasa Palembang kan, Pak, ngapa udah tidur? Gitu kan, ngapa udah tidur, Pak? Dia diam baik dia kan, udah jawab. Nah, terus dia diam aja nggak jawab. Terus dia bilang, udah, ayolah, tidur baik kita, ayo kita tidur baik katanya. Tapi kami nggak tidur bro, jadi hari itu kami nggak tidur. Berdua itu nggak tidur di kamar yang sama. Di kamar yang Di sama. kamar Pak Gopri, Kan aku ya. pindah kan. Nah, paginya kami mandi jam 6 tuh. Jam 6 pagi mandi, mau berangkat kerja. Terus karena kami nggak kurang istirahat lah ya, jadi kami pas dalam kan kami keliling itu lihat-lihat tanaman ya kan, lihat-lihat kayak wilayah mana, kebun apa namanya, ada namanya kayak area A, area B, area C gitu kan. Terus kami keliling-keliling lihat tanaman lah kayak gitu. Intinya kami keliling lihat tanaman yang kami tanam lah, mengawasi lah gitu. Dan setelah selesai itu sekitar jam 4 lah kami udah pulang tuh. 4 sore kami ke rumah, ke mes. Lapar bro. 4 Ini lagi seru nih. balik lagi kami ke mes, pulang kan. Terus karena udah ngantuk banget nih, gua bilang sama Pak Gopre, Pak, kita tidur berdua yuk. Berdua baik kita tidur. Kata dia, Pak Gopre, ya udah ada apa-apa katanya. Tapi masak dulu kita katanya. Masaklah kami. Ujung apa selesai. Masak apa tuh bang? Hah? Pas itu masak apa? Pindang kayaknya. Wih, siapa Pindang. yang masak? Gua sama Pak Gopri. Oh berdua. Berdua. Romantis banget sih bang. Ya kami itulah hidup di hutan. Harus saling peduli bro. Terus Nah habis itu balik mes abang berdua. Balik ke mes, kan? Masak. kami udah selesai lah mandi, makan udah selesai tuh jam 8. Kami biasa nonton lagi kan, nonton terus Berdua lagi. minum Air putih air kan. putih, ya kan. Santai lah, kecil-kecil kan. Terus jangan. Oh enggak. Nggak boleh. Udah lanjut terus. Terus Udah makan jangan bang. iya kami minum. Jangan. Bukan, jangan ya. Nggak boleh, Jangan nggak tiru boleh. guys. Nggak boleh terus. Terus kami mabuk. Oh enggak. Terus gini, terus Pantes abang. tunggu dulu. Terus sampai mana ya tadi ya? Tadi abang sambil nonton. Nonton. Kami udah selesai makan, pokoknya Udah selesai mandi, bersih-bersih. pokoknya makan, terus kami saja nonton, ini paling sampai jam 10. Terus kami telepon sama teleponan gitu kan. Nah, tibalah jam 12 lagi. Kan kami udah tidur sama tuh, ya kan. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, bro. Bukan ngetok pintu, ngetok dinding. Aduh, gini. Ngetok, dok. Dan itu berirama. Dan kami merasa, wah ini Nggak betul. aku tanya kan, Pak Gopri udah tidur belum? Pak Gopri udah tidur belum? Mau tanya gitu. Dia bilang, kayak gitu doang. Belum tidur dia. Terus dia bilang gini, tidur baik. Terus dia apanya makin kencang, suara dek ketokan itu makin kencang. Terus nggak ada yang mau bukain pintu. Nggak ada dinding sebelah kan dari kamar gua. Jadi kamar gua sama Pak Gopri itu sebelahan gini. Nah, gua dari kamar, lu itu dari kamar kamu tuh katanya gitu.
waduh gawat ini gitu. Terus ini lagi kayak cakar gitu. Wow, itu makin keras. Cakar dinding gitu. Iya, wah, jangan udah. Terus udah. Nah, habis itu, Pak, gimana kalau kita keluar? Pak, beraniin diri. beraniin diri lah kami. Kami hidupin lagi lampu. Oh, sebelumnya kami ada kebiasaan untuk matiin lampu semua kan. Kami hidupin lagi lampu. Tuh, kami hidupin lampu kan. Terus kami berdoa lah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, habis itu setelah itu kayaknya udah bisa pulas nih bobo tidur kan, istirahat. Bobo. Udah lapar banget anjir. Habis dimakan. Terus Bang. Oke, habis itu ya udah. Habis itu sampai mana ya? Sampai ada suara. Kami keluar berdoa kan. Udah habis itu sama kayak kebiasaan lagi. Udah selesai lah, tapi kami udah bisa 2 jam atau 3 jam lah istirahat. Nah, besoknya lagi ngulang lagi gitu kan. Nah, hari ketiganya ini malam lagi kami nelpon kan. Kayak ada yang manggil kami, bro. Abang berdua nelpon. Iya, kami berdua selesai nelpon, kami masuk ke rumah mati-mati lampu kan. Terus dari depan kayak ada yang manggil, Pak, duduk, Pak, suaranya cepat tuh, duduk, Pak, duduk, Pak, gitu kan. Kami buka tuh nggak ada orang. Anjir. Wah, ini bahaya nih. Pak Gopri gimana Pak Gopri? Dia lihat karena saking emosinya ya, karena emosi dia pemberani jadi kan. Aku pun emosi juga. Lihat gitu, kau lihat ke kiri, aku lihat ke kanan katanya. Payo. Kami lihat kiri, lihat kanan, nggak ada. Udah, payo. Karena nggak ada, kami masuk lagi dalam hari. Pak nggak ada Pak gitu kan. Waduh kacau nih. Nah kami kunci tuh. Pas kami masuk kamar, kayak ada zup gitu kan. Wait, apa itu Bang? Kayak dari jendela. Jadi kayak kami itu ada jendela kaca gitu, gorden, tapi jendela kaca gorden. Nah, biasa kami nonton itu menghadap jendela, ya kan, TV di dekat jendela. Zup lewat gitu kan. Oh, lewat jendela, tembus jendela berarti? Enggak, lewat kayak dari luar. Oh, depan jendela. Wah, ini bahaya nih gitu kan. Gimana Pak Gopri? Udah, tenang baik katanya. Ayo kita ke kamar lagi kami. Tidur berdua lagi? Berdua lagi kami. Ada lagi jam berapa kayak subuh gitu lah, ngetok lagi dia. Duk. Pak, manggil. Duk. Pak, makin keras kan. Pak, kata gitu. Keluar kami. Nah, kali ini ada orang. Tapi? Iya, memang orang. Terus dia gini, Pak, saya minta numpang air minum, katanya gitu. Jam berapa itu Bang? Jam 2-an lah, jam setengah 3 atau jam 2-an, setengah 3. Posisinya hujan rintik-rintik. Nah, dia bawa payung. Jadi di mes kami itu beda sekitar 50 meter ada lagi 100 meter lah. Ada lagi mes karyawan. Mes kayak planning gitu kan, divisi lain lah. Nah, kami yang supervisor dibedakan gitu kan. Terus minta minum apa kamu? Kenapa kamu minum? Celotel lah Pak Goprin. Ngapa nak minta minum? Subuh nian ngapa dari kemarin baik kata gitu kan. Minta minum lah dia. Terus minta minum. Dikasih lah sama Pak Gopri nih kan. Dikasih sama Pak Gopri. Terus dia, ya minum aja. Nah, itu hari ketiga kan. Hari ketiga. Terus pas paginya itu selesai apa segala macam ya, kami kan kerja lagi, ketemulah sama orang yang minta minum tadi, yang tadi subuh. Kami bilang bercanda baik kan, woi aku lupa namanya siapa, tapi dia sering juga kayak berkelakar bercanda. Dia bilang gini, Pak Gopri bilang, kamu ini minta minum pagi-pagi subuh, minum itu ngapa udah malam baik atau sore kayak ini nah katanya gitu kan, atau sore kayak gini lah kamu ini minta minum ngapa? Kami saya nggak ada minta minum Pak, aku udah kate minta minum Pak ke rumah bapak Pak katanya, udah kate aku kesana katanya. Aku baik kemarin udah kate di mes, aku ini baru masuk katanya. Wah, rinding apa? waduh ini ngeri.
Aduh, aku nggak bisa berpikir lagi situ. Si ini belum masuk. Yang 3 orang itu. Iya, hari kelima dia baru masuk. Seminggu off mereka kan. Wah, ini bahaya nih gitu. Pak Kopri gimana nih Pak Kopri? Nah, macam mana ini? Wah, bahaya gitu ini katanya. Tapi tidak apa-apa. Iman kita kuat katanya gitu. Tapi sampai bercanda kan. Iya. Ambil bercanda gitu. Ya udah. Wah, Nian kamu, Nian. Kami mastiin lah kan, apa sih kawan ini day off atau enggak gitu kan. Kami tanya temennya. Iya bener day off dia. Wah, udahlah. Pulang lagi kami kayak biasa lagi. Kami hari keempat ini kami udah hidupin lampu semua. Nggak ada yang dimatiin lagi. Nggak dimatiin lagi. Kami hidupin semua lampu. Pasang musik keras-keras biarlah. Tuh kan. Habis itu sampai sekitar jam 1 pagi lah, nggak ada yang Ganggu. ketok-ketok, nggak ada yang apa gitu. Nah tiba-tiba hujan kan, so, angin kencang tuh, gitu kan. Bahasa situ bang. Terus kan kami yang di depan jendela kami itu kayak ada pecah, buang gitu kan. Wah kayak jatuh gitu, kayak jendela itu kan gimana ya jendela kacanya ya. Pokoknya kayak single gitulah, jatuh kacanya, tuar gitu. Memang jatuh. Karena angin kencang kan. Tapi nggak mungkin, kami rasa nggak mungkin ada Tiba-tiba jatuh gitu. bisa Bang. jatuh karena ada penyangganya ada, nggak mungkin jatuh ini. Ya Gitu. mungkin badannya angin kencang bang. Nah itulah positifnya kan, tuh kan pikir, wah, tahu-tahu kami lihat bro, kami berdua lihat tuh. Jadi pas kami kan jatuhnya itu keluar, terus kami lihat pas harus buka gorden, pastikan mana gordennya kan. Kami lihat sosok warna hitam, gelap, Besar. matanya merah, besar, Wah. tinggi banget. Sampai merinding gue nih. Kacau banget gak sih? Wah, gue bilang. Abang ngeliat berdua itu. Berdua kami. Tapi pada saat itu kami nggak lu lihat nggak gitu. Langsung Pak Gopri itu langsung tutup gini pintu. Langsung tutup gorden yang gini, gitu. Ayo kita masuk ke kamar katanya. Pakai selimut katanya. Berdua. Jadi satu bed itu kami jadi berdua tidur. Jir. Apa dibilang gini? Apa yang terjadi? Kamu lihat enggak? Lihat. Nian kamu lihat. Nian, Pak. Udah, kita berdoa menurut agama masing-masing. Apa yang terjadi di luar lah. Kunci pintu kamar, gorden di kamar tuh ditutup rapat-rapat. Udah, nggak ada lagi dikunci, pastikan semua terkunci gitu. Tutup ini telinga, kami tidur. Tapi ada alasan nggak bang? Kenapa si makhluk itu mengganggu bang? Tunggu dulu sebelum itu. Nah, habis itu udah besoknya kan kami berpikir yang kayak kamu bilang kan, gimana sih, apa ada kesalahan nggak kita, apa ada hal-hal yang aneh kita lakukan gitu kan, nggak menghormati alam atau apa kan, tapi kan percaya Tuhan gitu kan. Nah, datanglah kami berlima lagi kumpul buat mau gantian day off. Nah gitu, gantian, terus kami ceritakan nih, mereka bilang kamu ini penakut baik kata gitu. Kalau kamu sama Gopri tinggal di sini udah mati kencing celana kalau kamu tuh kata itu. Bercanda gitu. Nah, Pak Marwan sama Pak Lengki ini pemberani tangguh bro. Memang aku gila. Mau dilihatnya tuh apa segala mau dia kurasa dimaki-makinya. Itu kalau aku sama Pak Marwan Pak Lengki itu, wah ini aman nih pikirku. Terus bang? Ya habis itu ternyata dia benar. Kan kami off tuh. Habis kami off. Habis gantian off. Nah mereka masuk, terus mereka bilang juga ada yang ini, tapi kami tidak apa-apa, biasa baik kata gitu. Anjay. Biasa aja kami kata gitu. Dengan muka selengean ya dia bilang, kamu be yang penakut katanya. Iya sih, memang gitu kan. Tapi makanya ini semua halaman dibersihin katanya gitu. Ini dibersihin. Kami kan bersihin, tapi kan bersihin. Tapi bersih. Bersih. Nyuci piring, apa, kain, apa, segala macam gitu kan. Dapur, belakang, samping kanan kiri bersihin semua gitu. Depan jangan kotor, pokoknya bersih lah. Ya kita memang percaya sama Tuhan, tapi inilah kenyataannya, mau gimana kita bilang kan. Jadi ya semenjak kami sebelum kami off itu kami bersihin dulu gitu, kami bersihin semua. Dan mereka
pas apa itu ada juga pas kami selesai off itu, tapi nggak terlalu ini, tapi udah oke lah, nggak apa namanya, nggak semenakutkan itu, udah hampir hilang lah gitu. Dan kami pun udah kembali lagi, rumah itu bersih, apa udah ada yang bersihin, sampah udah apa, terus rumput-rumput udah dipotongi gitu. Jadi alasan abang diganggu itu karena tempatnya kotor. Mungkin jadi bisa jadi ya, atau di sembarangan mungkin ya. Abang kencing sembarangan? Bisa jadi. Nggak tahu ya. Iya sih, namanya orang mabuk kan nggak di luar kesadaran juga. Bukan mabuk aja bro. Teler ya. Oke, jadi mabuk lah. Enggak, jangan bro. Maksudnya mabuk itu kayak makan tumbuk ya, makan yang ditumbuk kan maksudnya. bukan, memang mabuk, gak usah ini. Gak usah. Enggak, waktu itu memang kita sebagai pelampiasan di hutan itu iya. sedikit lah, nggak sampai mabuk, sedikit minum Tuak lah ya, tuak. Bukan tua, anggur merah memang. Minum sedikit amer, sedikit aja biar menghangatkan badan gitu. Tapi nyatanya tetap diganggu ya bang. Diganggu memang. Tapi itulah, Oke. kita dimanapun guys harus tetap saling jaga dan saling peduli. Saling peduli, saling jaga, dan satu pesan sih teman-teman, kalau misalnya kita lagi di hutan, kalau bisa jangan mabuk-mabukan. Kalau bisa dijaga hutannya, jangan sampai kita melakukan hal kayak kencing sembarangan. Terus iya itu sih pesan dan pesannya teman-teman. Oke guys. See you guys, jangan lupa. Oke, jangan lupa Saksikan segmen-segmen kita yang lain di kita hari ini. sampai jumpa di Sampai segmen jumpa berikutnya segmen di berikutnya. podcast kita Hari ini. Wah.